Jadi seluruh data yang ada di lingkungan Kemenkum ini akan terkoneksi dengan DC-nya kita. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal Pusdatin. Ini namanya pasti udah sangat familiar di Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan. Tapi untuk lebih mengenal lebih dekat gitu Pusdatin itu apa dan apa sih kaitannya sama pengadaan, apa peran dia dalam pengadaan barang jasa, dan kemudian apa juga kontribusinya dalam revolusi digital. Untuk itu kita akan sambut narasumber kita pada pagi hari ini, dua orang pria ganteng Sekemenkumham. Yang pertama adalah Pak Nanda Adami dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan satu lagi Mas Wibisono dari UKBBJ Kemenkumham. Silakan Mas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin. Perkenalkan, nama saya Nanda Adami Prihatma. Saya masuk Pusdatin itu tahun 2020 bulan Januari. Sebelumnya saya di Biro Perencanaan dari tahun saya masuk 2009 sampai dengan 2019 akhir saya di Biro Perencanaan. Dan di Biro Perencanaan sendiri saya sudah di dua bagian. Sebelumnya bagian pemantauan analisis pelaporan, yaitu sebelumnya Evalab, dan bagian kelembagaan. Nah, di tahun 2020 awal saya masuk Pusdatin di bidang standarisasi register teknologi informasi (SKTI), dan jabatan saya waktu itu di awal tahun 2020 saya di Kasubit Standarisasi Teknologi Informasi sampai dengan bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, setelah bulan Agustus saya alhamdulillah dipercayakan lagi untuk dipindahkan ke sebenarnya satu bidang juga. Saya switch gitu dengan teman saya Mbak Nova. Mengenai perusahaan. Saya sekarang posisi saya
Posisi saya sekarang adalah Kasubit Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi. Seperti itu. Ya sebenarnya di subbidang saya saat ini ya cukup lumayan sibuk juga, karena kan perencanaan yang terkait dengan TI itu sendiri di Kemenkumham itu asal startnya itu dari saya, tapi berdasarkan dari unit-unit eselon 1. Dan mungkin kalau dari diri saya sendiri, ini tadi dulu di luar dari kantor ya, saya udah menikah, punya anak 1, dan tinggal saya di Cibubur, jauh dari sini semuanya. Ya. 2 provinsi melintasi. Iya, 2 provinsi. Baik Mas, tadi berarti Mas Nanda bertanggung jawab dalam hal perencanaan pengembangan teknologi informasi. Ya, betul ya. Itu satu Kemenkumham. Ya, satu Kemenkumham. Termasuk ahli juga. Ya, masuk ahli juga. Karena dari ini langsung topik aja lah ya. Langsung boleh, topik apa gimana nih? Boleh, langsung aja. Langsung aja ya. Nanti otomatis. Ya. Nah, jadi kalau menurut Orta berdasarkan Kemenkumham nomor 29 tahun 2015, Ortanya kita, Pusdatin itu mempunyai tugas adalah melaksanakan fasilitasi pengelolaan data, pengamanan dan pemeliharaan standarisasi teknologi informasi. Itu tugas-tugasnya banyak, ada 8 fungsi terkait dengan penyusunan rencana program dan anggaran Pusdatin, itu fungsinya. Yang kedua, penyusunan rencana standarisasi dalam bentuk TI. 3, koordinasi dan kerjasama pengelolaan data dan penyediaan informasi. Bisa dilihat ya teman-teman ya, mohon maaf saya nggak bisa lihat yang sisanya. Tapi bisa saya sampaikan juga di Pusdatin itu sendiri ada 1 bagian dan 2 subbidang. Bisa saya sampaikan kalau terkait dengan 2 subbidangnya, ada subbidang bidang data dan jaringan. Di situ mempunyai 3 subbidang terkait pengelolaan, pemeliharaan maupun pengamanan data itu sendiri, TI-nya sendiri. Dan subbidang standarisasi mempunyai 3 subbidang terkait dengan subbidang perencanaan, pengembangan dan teknologi informasi, subbidang standarisasi teknologi informasi, dan satu lagi subbidang evaluasinya dan kerjasama. Dan satu lagi hanya bagian umum, itu hanya untuk administratif Pusdatin. Ya. Jadi sekretariatan lah ya. Sekretariatan. Ya. Nah, ini kan kalau di Kumham sendiri kan ada juga eselon unit utama atau unit eselon 1 yang punya Direktorat Teknologi Informasi. Ya. Nah, itu menjembataninya dengan Pusdatin gimana, Mas? Apakah komunikasinya sudah terjalin dengan baik? Karena kan kalau kita bicara Pusdatin sebagai pusat data dan teknologi informasi, lantas peran Direktorat Teknologi Informasi yang ada di eselon 1 itu seperti apa? Batasannya atau pemisahannya seperti apa? Ya. Nah, itu dia tuh. Makanya ini tugasnya Pusdatin ini cukup besar ya, karena kan TI-nya kementerian. Yang dimana seluruh unit eselon 1 itu mempunyai TI-nya masing-masing. Tapi TI-nya hanya berdasarkan kerjaannya di unit itu sendiri sih. Tapi bagaimanapun juga harus harus bersinggungan atau berkolaborasi atau melaporkan atau bekerja sama dengan Pusdatin yang nantinya kami sebelum pelaksanaan di unit tersebut kami biasanya sudah membuat regulasi. Selama ini sih regulasi yang kita susun, regulasi peraturan segala macam, selama ini unit-unit eselon 1 lainnya ya cukup melaksanakan terkait regulasi tersebut. Akan tetapi mohon maaf akan saya sampaikan juga ya ada lah beberapa ego sektoral ya. Terlebih kan unit-unit eselon 1 itu punya TI-nya masing-masing. Pagi semua. Punya anggaran masing-masing ya kan, punya anggaran masing-masing, punya penyerapan masing-masing, punya keinginan terkait dengan pengembangan sistemnya mereka. Ya akan tetapi perlu didasari juga, perlu diikuti juga regulasi yang kami susun. Dan dapat saya sampaikan juga kami itu punya Grand Design TI dari tahun 2020 sampai dengan 2024.
yang kami susun di tahun 2020 itu batu zamannya Mondigin, zamannya Pak Ses, Ustadz ini Pak Yamsyah. Nah, kita punya grand design. Kami berharap penuh sih sebenarnya unit eselon 1 itu dalam pelaksanaan tusi TI-nya mereka harus dicocokkan dengan grand design kami. Biar terarah, terukur, dan ya bisa kita monitor juga. Karena kan grand design itu kan itu melakukan business plan, di mana agenda business plan itu kita membahas program yang berjalan di tahun artinya di tahun 2020 ini ya kita sudah capai. Oke, lanjut. Tes ya. Nah, sampai mana nih? Saya lupa jadinya. Grand design. Ya, grand design. Aduh, ya grand design itu jadi intinya gini lah. Jadi kalau bisa, kami berharap penuh unit-unit terkait itu bisa mengikuti grand design kami. Jadi kalau seandainya unit-unit belum tahu grand design-nya apa, bisa di-download di web Kemenkumham, produk hukumnya Pusdatin. Nah, situ banyak tuh regulasi-regulasi yang ada yang kami sudah buat. Ya, kalau bisa ya mengikuti regulasi tersebut. Seperti itu. Nah, ini mumpung di sini juga ada teman-teman dari Direktorat Teknologi Informasi. Ya. Kalau Ahu ini termasuk yang kooperatif kah? Atau yang agak susah dibilangin? Saya belum bisa bicara ke situ ya, karena masalah gini, saya kan baru masuk ke situ Mas, mohon izin nih, saya baru masuk, artinya dan ajudannya Pak Kapus dan apa namanya, saya baru perencanaan itu kan baru ya dari bulan Agustus sampai sekarang, dan banyak info-info yang yang saya terima ya sampai saat ini ada yang sesuai dengan ikuti grand design, tapi kan memang gini, bisa saya jelaskan. TI yang besar di Kemenkumham itu kan ada TI-nya AHU, TI-nya KI, TI-nya Direktorat Pemasyarakatan, ya pokoknya yang punya ada PNBP dan bisa mengembangkan ininya lah TI-nya. Tapi kan ada unit-unit yang kecil kan TI-nya, misalnya kayak BPSDM ataupun kayak Balitbangham, Dijenham juga belum bisa, tapi PPHN, ya unit-unit kecil gitu. Tapi kalau yang besar ya pasti ya imigrasi, AHU, KI, pemasyarakatan. Dan saya nggak bisa ngomong seperti itu, maksudnya apa namanya menjudutkan unitnya saya nggak bisa. Tapi yang penting ya berharap penuh agar teman-teman yang di Direktorat TI-nya tiap unit eselon 1 bisa memperhatikan melihat grand design. Ya. Nah, sebenarnya dalam pelaksanaan tugasnya nih dan Pusdatin, sebenarnya ada kendala terbesarnya apa, Mas? Kendala terbesar ya seperti saya bilang apa ya menyampaikan satu persepsi itu susah lah, menyampaikan satu persepsi itu susah. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa baju bersama. Mohon izin bisa saya sampaikan, tanggung jawabnya besar tapi kecil istilah kata gini. Pusdatin ini kan baru ada itu tahun 2016. Di mana dari peleburan dari PPT yang zaman di Biro Perencanaan dan Pusdianbang. Nah, melebur itu semua jadilah Pusdatin 2016. Tapi ortanya yaitu cakupannya luas. Cakupannya adalah TI-nya kementerian. Kita harus merangkul semua TI yang ada di unit-unit eselon 1 seperti itu. Kalau mungkin TI-nya yang tadi seperti di luar unit utama yang besar-besar mungkin lebih mudah kalau bayangan saya untuk dikoordinasikan. Ya. Tapi yang mungkin jadi tantangan adalah unit utama yang punya Direktorat TI sendiri. Iya, itu dari sini. Karena secara secara struktural sama-sama eselon 2 nih. Eselon 2. Direktur Teknologi Informasi dan Kapusdatin. Tadi disebut juga sempat disinggung ego sektoral nih, Mas. Mungkin ego sektoral yang saya tangkap ya, sama-sama pengen memberikan yang terbaik gitu kan untuk unit utamanya gitu. Cuma kadang ego sektoral ini cenderung lebih terlihat seperti pengen bagus sendiri nih. Iya, betul. Mohon maaf, bukannya. Iya, makanya kayak gitu kan agak sensitif ya. Kebetulan yang ngomong orang AHU. Iya. Jadi aman. Apa harapannya Pusdatin adalah bagaimana menyeragamkan ini gitu kan ya? Iya. Bisa misalnya salah satu contoh ya. Kita kan punya DC yang besar nih. Betul. Data center yang besar. Saat ini kita sudah semenjak Kapusdatin kita yang baru Pak Hermansyah Siregar sudah dengan amanatnya Pak Sekjen dan Pak Menteri juga, kita berdasarkan Perpres 39 tahun 2019
tentang satu data Indonesia. Nah, adalah unit-unit tertentu ya mau mengembangkan DC-DC-nya mereka nih. Ini yang unit-unit yang besar itu kan punya DC masing-masing. Nah, mau mengembangkan DC-nya padahal kita punya nih DC kementerian yang ada di Sentra Mulia itu tuh. Nah, seharusnya DC kita itulah yang dikembangkan, maksud saya seperti itu. Memang makanya justru tapi memang udah terlambat nih masalahnya. AHU udah punya DC lebih dulu kan, AHU imigrasi karena terkait dengan pelayanan. Sebelum 2016. Bukan. DC kita itu ya mungkin kisaran tahun 2018 2019 kalau nggak salah data center kita yang besar ini. Itu bandwidth memorinya penyimpanan datanya sampai 129 terabyte. Itu cukup besar. Nah, saat ini kita udah sudah satu data Kumham yang baru di launching kemarin di awal bulan Oktober. Jadi seluruh data yang ada di lingkungan Kemenkumham ini akan terkoneksi dengan DC-nya kita. Nah, akan terkoneksi dengan DC-nya kita yang ada di Sentra Mulia itu. Walaupun memang aku punya DC sendiri, tapi akan terintegrasi dengan DC kita. Nanti pengembangannya harus mengembangkan DC yang kita punya ini, DC Kumham namanya. Bukan DC-nya Pusdatin ya, DC kementerian. Cuman pengelolaannya Pusdatin seperti itu. Berarti kalau misalkan AHU nih mau bikin DRC, Data Recovery Center atau saya nggak tahu istilahnya ya. Iya. Data center tapi yang cadangannya gitu Mas. Ini data center utamanya ada di Jakarta. Iya betul. Ya kan kita mau bikin di luar Jakarta, di luar Jawa gitu. Itu sebenarnya harus koordinasi dengan Pusdatin juga. Harus koordinasi dengan Pusdatin. Kan sudah saya bilang TI-nya kementerian. Nah, kan setelah AHU kan melaporkan ke menteri kan. Betul. Nah, itulah makanya. Kita juga gini, sudah saya sampaikan juga kita punya sidang komite TI. Nah, di mana siang ini juga akan dilaksanakan. Kita sidang komite TI itu kan terkait dengan memberi arahan persetujuan terkait dengan pengembangan TI yang ada di lingkungan Kemenkumham. Nah, sebelumnya itu kalau peraturannya baru keputusan menteri. Ini nanti akan kita tingkatkan menjadi Permenkumham Komite TI. Nah, itu pengarahnya Pak Menteri, anggotanya ya, maksudnya jabatan dari bidang Komite TI itu pengarahnya Pak Menteri, terus ketuanya Pak Sekjen, terus saya lupa tuh pengarah ketua, tapi ada keterlibatan dan sekretariatnya itu utama juga ya. Dalam komite. Nah, anggotanya itu seluruh direktur TI yang ada di lingkungan Kemenkumham. Nah, nantinya kalau ada pun pengadaan segala macam, kalau berdasarkan permen ya, nanti di atas 50 miliar harus persetujuan dari sidang komite TI nantinya. Oke. Nah, tanpa ada persetujuan ya tidak ada. Berapa tadi? 150 M. Minimal 50 M. Untuk bisa dibawa pembahasan melalui sidang komite TI. Itu semua pengadaan ya, baik perangkat keras, itu TI-nya aja ya, hanya TI-nya aja ya. Oke. Berarti harusnya itu jadi data dukung dalam pengajuan anggaran dong Ya ya? jelas. Nah, kait dengan itu juga kita lagi nyusun aplikasi e-planning nih. Nah, aplikasi e-planning ini nanti akan terintegrasi dengan aplikasi Sakti ya. Nah, Sakti. Nah, tapi ini masih proses pengembangan. Nah, e-planning ini hanya tidak semua cakupan yang ada di Sakti. E-planning hanya TI-nya aja. Nah, mungkin bisa sinkron dengan yang ada kegiatan kita hari ini. Perlu adanya sinkron antara PSE dengan Mas? Sirup. Nah, itu terkait dengan e-planning. Nah, e-planning tapi fokus hanya TI-nya aja. TI-nya aja. Jadi kita gampang memonitor, gampang tahu berapa realisasinya, berapa anggarannya, dan juga item-item apa aja yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya tahun itu. Nah, rencananya kapan Mas launching e-planning? Apakah berbarengan dengan HDKD ini? Nah, saya sudah beberapa kali komunikasi dengan Biro Perencanaan Program Anggaran. Saat ini sedangkan Sakti aja masih dalam pengembangan. Jadi istilah kata Sakti tapi nggak gitu Sakti gitu kan. Nah, itu dia makanya. Nah, ini masih berburu. Dan juga kan Renstra-nya juga kan masih masih dalam proses penyusunan. Sebenarnya udah disusun, cuman beberapa ada yang
diubah-ubah lagi. Karena kan Isakti maupun e-planning itu kan harus harus Jalan lah ya. sejalan dengan Renstra. Gitu. Berarti ini juga salah satu wujud bagaimana Pusdatin berkontribusi dalam revolusi digital nih. Ya, Satunya pastinya. Nah, Ya. ada juga aplikasi yang dikembangkan oleh Pusdatin bersama-sama dengan UKPBJ. Namanya Sipastiku ya Mas ya. Iya, pasti. Sistem saya kepanjangan Mas, jadi sulit menghafal. Jadi lupa tuh. Gak apa-apa, ini bukan ujian. Nanti ada kuis. Mungkin ada kalau Bapak Ibu audiens yang bisa membantu. Sistem informasi Kepanjangan Sipasti terakhirnya Kemenkumham unggul ya. pengadaan barang jasa Terintegrasi Kemenkumham unggul. Kemenkumham unggul. Ini yang dikembangkan antara Pusdatin dan UKPBJ, gitu kan? Kolaborasi lah. Kolaborasi. Nah, apakah ke depan ada rencana pengembangan Mas dari Sipastiku ini? Kalau bicara TI ya pastilah ya pengembangan, ya kan jelas. Cuman sementara ini kita masih belum sementara yang ada dulu Sipastiku ini, karena memang umurnya juga Sipastiku itu kan kita baru launch itu di bulan Februari kemarin ya, akhir Februari malah. Jadi ibaratnya masih kalau bayi belum ada setahun gitu kan. Jadi ya masih merangkak lah. Jadi pengembangan terkait TI itu pasti, cuma yang sementara kita sudah buat susun ini dulu, yang penting sudah bisa memenuhi kebutuhan UKPBJ dalam melaksanakan pengadaan barang jasa. Gitu dulu sih. Ya, harapannya sih kalau saya pribadi sangat mendukung Sipastiku ini supaya bisa lebih canggih ya ke depannya ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Sesdit semalam pada saat pembukaan, ya Sipastiku ini sudah awal yang baik gitu untuk bagaimana kita mengintegrasikan pengadaan barang jasa kita yang tersebar seluruh Indonesia di seluruh Kanwil. Itu tantangannya dan ke depannya harus kita coba kembangkan lagi Mas. Karena memang geografis kita ya, organisasi kita cukup besar. Kalau nggak dibantu sama revolusi digital ini akan sangat menyulitkan. Satu lagi Mas, tentang LPSE. Ya kan? Selama ini kita tahunya LPSE yang ngelola Pusdatin nih. Sementara sejak tahun 2019 ya Mas, setelah Permenkumham 16 2019 diterbitkan tentang UKPBJ, mau nggak mau kan LPSE harus melebur dalam satu organisasi yaitu UKPBJ. Bagaimana nih proses peleburannya dengan Pusdatin? Mungkin nanti bisa juga Mas Nanda nambahin. Iya. Jadi terkait SPC ya, Perpres 16 tahun 2018 diamanatkan kan memang idealnya itu LPSE itu ada di UKPBJ. Tapi memang dalam Perpres sendiri masih menyebut bahwa itu boleh di luar UKPBJ. Cuman memang idealnya. Nah, kami UKPBJ memang berusaha untuk sesuai amanat Perpres tersebut agar LPSE itu ada di kami gitu kan. Tapi ini saya luruskan sedikit. Jadi yang terkait pemeliharaan jaringan, perangkat, infrastruktur itu tetap di Pusdatin. Jadi kami itu hanya koordinasinya aja. Koordinasi terkait ya semua aplikasinya gitu ya. Mungkin lebih kayak operator LPSE-nya gitu ada di UKPBJ operator gitu ya. Dan koordinatornya Koordinatornya LPSE gitu. Cuman sepenuhnya pengelolaan pemeliharaan ada tetap di Pusdatin. Nah, ini yang sedang kami usulan untuk Korta sekarang agar LPSE itu ada di kita. Jadi masih menunggu hasil ya, karena kemarin kan memang harusnya kan tahun ini ya pengusulannya, tapi karena COVID jadi agak tertunda. Jadi belum sempat ini lagi. Waktu itu sudah dibahas bahwa kita tetap mengusulkan itu LPSE bergabung ke UKPBJ gitu. Tapi ya kita menunggu hasil saja nanti dari. Mungkin Mas Nanda ada yang disampaikan proses peleburan antara LPSE dengan UKPBJ ini. Ya, apa sebenarnya yang kendalanya jika ada, dan memang apa yang sebenarnya tantangannya dalam peleburan ini? Ya kalau di kami sih di Pusdatin ya sebenarnya kan kita kan fasilitator ya, fasilitator terkait dengan TI-nya.
Dan terkait dengan ORTA yang baru ini, yang nantinya LPSE yang akan ada di UKPBJ, ya kita paling ya seperti yang Mas sampaikan, ya kita terkait dengan pengelolaan sistemnya aja sih sebenarnya. Nah ini kan ORTA-nya juga lagi dibahas, dan memang nyatanya nih ORTA dulu, jujur ya, saya kan dulu itu sebelumnya saya di kelembagaan di Biro Perencanaan menyusun ORTA. Sebelumnya kemarin sudah jadi sebenarnya ORTA-nya, sudah jadi, akan tetapi karena ada peralihan struktural ke JFT, disesuaikan lagi itu isi ORTA-nya terbaru itu. Nah, jadi itulah sampai sekarang belum keluar, belum terbit juga. Tetapi terkait dengan kerjasama antara Pusdatin dengan UKPBJ, ya Pusdatin hanya sebatas terkait dengan pengelolaan TI-nya aja. Bagaimana tuh aplikasinya itu bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatannya di PBJ itu. Baik, jadi sebenarnya dari sisi kelembagaan sebenarnya sudah ada upaya sudah melakukan penyesuaian sudah. Cuma memang karena ada penyederhanaan birokrasi, jadi kita harus agak sabar nih. Agak sabar, benar. Karena memang pengalihan dari struktural ke JFT ini kan nggak bukan pekerjaan yang sangat mudah. Itu sangat sulit sekali, dan tusi-tusi pekerjaannya itu kan ya akan diperkecil lagi lah intinya. Siap. Mas Wibi, sebagai salah satu yang customernya Pusdatin, gimana testimoninya? Ya. Terutama pada ini terkait dengan pengembangan Sipastiku, ini kan produk kerjasamanya Pusdatin dan UKPBJ. Ya, eksistensi Pusdatin sebenarnya sudah sangat baik ya, dan bagus, apalagi dalam mendukung UKPBJ. Ya, seperti kita tahu kemarin itu pada saat kita mau membangun aplikasi Sipastiku, kami bersama-sama Pusdatin itu sudah rapat dan segala macam persiapan. Kami juga audiensi ke LKPP, ya kan, terkait sambutannya gimana tuh Mas? LKPP sambutannya gimana? Sambutan LKPP sangat ini banget, responnya sangat positif gitu. Beliau sangat kebetulan kami ketemu dengan Pak Patria gitu ya. Beliau masih Kasubdit ya, belum jadi direktur sekarang. Beliau sangat ini sekali responnya, sangat baik sekali. Jadi bahwa kita sampaikan di audiensi itu bahwa kita akan membangun aplikasi yang berintegrasi dengan RUP dan SPSE. Itu mereka oke, kalau begitu kita kerjasamakan kita ini, jadi kita dapat mengambil datanya dari ISB ya, Inaprox Service Bus gitu. Jadi data mereka itu bisa kita ambil. Jadi contoh kayak di Sipastiku itu kan ada permintaan Pokja pemilihan dari sekretariat wilayah ini yang tersebar di wilayah dan unit utama, itu meminta permintaan Pokmil itu melalui Sipastiku. Nah, di situ ada di awal itu kan kita harus masukkan nama paketnya. Nama paketnya itu langsung terkoneksi dengan RUP. Jadi kalau yang kita akan susun pada 3 hari ke depan ini itu sangat membantu kinerja Sipastiku juga ya. Oh iya, jelas. Jadi terutama juga bagi setwil karena kan apabila nanti permintaan POK tidak input RUP, begitu permintaan Pokmil diajukan lewat Sipastiku, diklik itu nggak ada nama paketnya. Nah, ini akhirnya menghambat. Jadi sementara permintaan Pokmil itu kan misalnya harus cepat dan segala macam. Nah, ini akhirnya menghambat, jadi kan harus diinput dulu di RUP-nya. Nah, makanya dengan kegiatan ini 3 hari ini mudah-mudahan penyusunan RUP-nya dapat seoptimal mungkin lah diinput gitu. Jadi pada saat nanti pelaksanaan terkait sudah pelaksanaan pengadaannya, ada permintaan Pokmil, itu semua sudah nggak ada masalah, itu semua cepat. Jadi memang respon dari Pusdatin dalam membangun Sipastiku sangat responsif lah ya. Sangat responsif, sangat luar biasa pokoknya. Dukungannya terhadap UKPBJ sangat luar biasa. Luar biasa. Berarti kalau misalkan saya nih Mas Tanda, saya mau bikin aplikasi, saya nggak lewat direktorat TI saya mau ke Pusdatin, boleh nggak? Gitu. Kirain boleh potong kompas.
Yang itu mati lah. Jadi boleh slide sedikit Pak. Slide ya, lanjut. Nah, kita ini sekarang untuk total nanti Pak. Lanjut. Nah, ini total aplikasi yang kita kembangkan di tahun 2020. Artinya gini, ini terkait dalam pengembangan aplikasinya atau membuat aplikasi yang baru. Kami jangan menggunakan vendor, jangan. Jadi nantinya akan ketergantungan. Sangat menggunakan vendor tersebut. Karena dia ID untuk pengembangan aplikasi itu kita ya kadang gratis, kadang juga bayar. Nah, kalau paling tidak kalau bisa ini terkait kita satu maksudnya dalam pengembangan aplikasi cobalah fokuskan aja. Kita banyak sumber daya misalnya yang cukup kompeten dalam pengembangan aplikasi maupun dalam pembuatan aplikasi. Itu juga udah amanah dari Pak Sekjen dan Pak Kapus. Ya, sebenarnya kalau boleh saya kaitin sama pengadaan, ini seharusnya pembangunan aplikasi ya, contohnya pembangunan aplikasi Kemenkumham, kita sebaiknya melalui Pusdatin. Betul. Berarti ini pengadaan secara swakelola. Ya. Bahasnya, kalau pengadaan secara swakelola, pencatatannya gimana Bang? Aplikasi sebagai ada. Nanti podcast lain Pak. Ya, tapi gini Mas Nanda, SDM-nya sendiri jadi dengan banyaknya permintaan aplikasinya, apakah sudah profile? Apakah secara kuantitas sudah bisa memenuhi? Kalau kualitas saya enggak terlalu bicara ke sana, enggak terlalu akan masuk ke sana. Enggak ngerti juga saya soal ini. Tapi dari sisi jumlah dulu, apakah jumlah SDM di Pusdatin sudah dikatakan sudah cukup ideal? Jumlah SDM nantinya akan terus bertambah terkait dengan aplikasi, karena memang dengan banyaknya permintaan terkait dengan pembuatan aplikasi ya cukup kerepotan juga sih sebenarnya. Tapi akan tetapi itu sudah suatu amanah oleh Pak Stafsus Menteri dan Pak Menteri pun juga sudah mengamanahkan tersebut. Kita jangan, ini garis besar ya, harus digaris bawahi. Kita jangan sangat berketergantungan dengan vendor. Seperti itu. Nanti pada saat pengembangan aplikasi sendiri nanti kan butuh biaya, butuh proses segala macam. Ya nanti kan bisa tahu sendiri kalau vendor-vendor kan bisa diarahin kemana-mana gini. Nah, tapi kalau melibatkan ataupun dari awal di Pusdatin itu dengan mudahnya bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Nah, kalau kualitas cukup bagus lah. Sampai saat ini kan beberapa. Salah satunya aplikasiku. Wah iya. Sampai Kanwil pun sebentar lagi planning. Ya, sampai Kanwil pun juga membuat aplikasi ke kami juga. Meskipun ya netizen kan banyak di luar ngomong kurang bagus gitu kan. Ya maklum lah netizen apa aja pasti kurang terus gitu kan maksudnya. Tapi ini karena sudah amanah peraturan menteri atau amanah undang-undang, ya mau nggak mau harusnya kita mendukung ini. Iya. Ya kalau memang ada kekurangan ya kita perbaiki, kita sempurnakan terus. Harusnya seperti itu ya Mas ya. Baik. Dan itu dan itu nggak hanya aplikasi ya, web pun juga domain kita juga. Boleh lanjutnya Mas Nek. Nah ini jumlah website kita banyak banget. Itu website UPT maupun yang dikembangkan oleh Pusdatin. Lu nggak kebaca itu soalnya saking banyaknya. Ini 300-an nggak ya? Ya sekitar itu. Jadi nggak hanya aplikasi, web pun juga. Luar biasa kinerjanya. Jadi harusnya saya ngundang yang pemberi testimoni jangan cuma UKPTJ nih, tapi seluruh yang ada di sini. Cuman panggungnya nggak akan muat. Baik, terkait dengan tema adik-adik kita Mas, yang tahun ini revolusi digital. Sebenarnya kita sudah lakukan itu ya sejak lama, mungkin sejak 2016, sejak Pusdatin didirikan itu
tahapan awal dari revolusi digital. Menurut Mas Nanda sebenarnya apa? Ini pendapat pribadi aja nih. Sebenarnya apa yang gongnya apa nih yang pengen dicapai di tahun 2020 ini pada saat adik-adik dengan tema revolusi digital? Kalau saya secara pribadi nih, Silakan. Kalau saya secara pribadi ya kalau bisa ya TI-nya kita ini dapat bekerja sama dengan baik, itu pastilah. Terus sudah seperti itu, kolaborasi dengan baik, dan juga data center kita yang ada saat ini sebenarnya satu data itu pun sudah suatu gong juga sih sebenarnya. Satu data Kemenkumham itu suatu gong besar juga di Kementerian Hukum dan HAM, karena seluruh unit eselon 1 selaku produsen data memberikan datanya ke kita. Dan gunanya satu data ini adalah, jadi ada dua dashboard Mas terkait dengan satu data itu. Ada dashboard publik, ada dashboard eksekutif. Nah, eksekutif ini yang dikonsumsi oleh Pak Menteri maupun kepala unit eselon 1-nya. Dan dashboard publik itu yang dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, dashboard eksekutif ini memberikan data secara real time. Atau paling lambatnya H-1 lah. Nah, itu dashboard eksekutif. Jadi Pak Menteri maupun kepala unit eselon 1-nya dapat memberikan keputusan secara cepat. Seperti itu fungsinya. Nah, itu mungkin suatu gong besar juga gak hanya di Pusdatin, di Kementerian Hukum dan HAM seperti itu, karena kita kan mengikuti amanah Presiden Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nantinya akan terintegrasi ke Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia berarti yang ngembangin Kominfo ya? Nah, itu Kominfo. Baik. Mas Wiwi, sekarang saya beralih ke Mas Wiwi. Mic-nya saya belok dulu. Revolusi digital, Mas. Wah, ini juga UKPBJ juga sudah menjadi pelaku sejarah dengan si Pastikunya. Ya. Apa pandangan Mas Wiwi tentang tema revolusi digital di Adik-adik 2020 ini? Apa ya temanya ya kalau pribadi ya? Ya ini mungkin karena sekarang sudah eranya digital kan, semua serba digital. Bahkan dengan wabah COVID ini juga kan adaptasi baru, semua akhirnya bisa dikerjakan dari rumah, semua melalui digital. Ini menuntut selalu pengembangan baru terkait dan inovasi baru terkait TI gitu, karena memang TI itu perlu berkembang gitu kan. Jadi harapan UKPBJ sih memang terkait revolusi digital ini ya memang kita harus selalu mengikuti perkembangan, dan kita sebagai SDM ini harus beradaptasi, harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya, terutama era digital ini. Beberapa kali kegiatan UKPBJ juga rakor pertama yang dilakukan secara virtual adalah rakornya UKPBJ, benar nggak? Iya, rakor kemarin itu rakor UKPBJ itu kita lakukan secara virtual gitu kan. Karena memang biasanya kan kami mengundang seluruh kanwil untuk hadir, tapi karena kondisi tidak memungkinkan ya kita lakukan secara virtual. Jadi sebenarnya kondisi yang serba terbatas ini ya, serba dibatasi tidak menyurutkan semangat teman-teman UKPBJ untuk tetap. Iya, dan kemarin kita juga berinovasi di virtual itu supaya nggak bosen ya, orang kan webinar gitu kan bosen ya. Jadi kita bikin acara yang menarik lah, kayak kemarin tuh modelnya seperti cepat-cepat. Bukan berita ya, news gitu kan. Ini ada juara satunya loh. Terus mana ya juara satunya? Ada juga kemarin kita kasih hiburan gitu kan, live. Kita mengundang kemarin si Isan Idol ya kalau nggak salah kemarin. Jadi supaya menarik aja gitu. Jadi nggak bosan hanya dua arah gitu kan bicara terus istirahat cuma begini ya. Kayaknya monoton nih. Jadi emang bisa kita baik UKPBJ Kemenkumham ataupun kami Setwil UKPBJ di Jinahu ini kerjanya double Mas, ya kan? Pertama kita harus mengedukasi, tapi harus mikirin juga cara mengedukasi biar orang nggak bosan. Nah ini juga yang kita lakukan sekarang. Iya, ya kan? Dengan kan ini gitu, ya. Berharapnya ya supaya bisa kekinian, terus gampang masuk ke audiens. Gitu. Harapan buat Pusdatin Mas ke depan supaya biar
Pusdatin ini lebih dilirik oleh seluruh Direktorat Teknologi Informasi di Kemenkumham supaya koordinasinya biar lebih baik. Apa Mas? Apa ya harapan buat Pusdatin kalau pokoknya semakin dilirik lah. Udah dilirik sebenarnya saya semakin takut dilirik. nanti Jangan cuma dilirik tapi di tengok gitu ya. kalau jadi saya nggak mau bicara yang jelek-jelek nih saudara. Jadi gini, kalau Pusdatin saya lihat sudah baik, sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik, mungkin hanya perlu ditingkatkan lagi. Cuman ada beberapa hal yang terkait kerjasama kita ini dengan pengadaan barang jasa khususnya. Jadi kayak Sipastiku. Jadi ada beberapa mungkin di Pusdatin itu yang tidak tahu proses bisnisnya di pengadaan, gitu kan. Jadi kita agak kesulitan dalam hal koordinasi, gitu kan. Karena proses bisnis pengadaan itu mereka tidak menguasai. Jadi kita harus intens terus kasih tahu ini begini. Jadi pengembangan Sipastiku itu kita perlu intens. Jadi mungkin itu aja sih kalau saya bilang tingkat koordinasi ini yang perlu lebih ditingkatkan lagi gitu di antara kita. Tapi kalau selama ini sudah cukup baik ya, kerjasama sudah cukup baik. Apalagi tadi disampaikan kan kalau itu tadi juga permintaan aplikasi kan, nggak usah lewat vendor lah. Nah kemarin kita juga seperti itu, kita pernah ngembangin aplikasi lewat vendor, malah jadinya amburadul gitu. Jadi akhirnya kami kenapa nggak gandeng Pusdatin gitu kan, mereka sudah sebagai tusinya juga. Akhirnya kita gandeng, kita sama-sama kita berkoordinasi, akhirnya terwujudlah nih aplikasi Sipastiku gitu kan. Yang ini juga Sipastiku ini yang mendasari lahirnya Sipastiku ini kan oleh ide pencetusnya dari Bu Kabar, Bu Yeki Andriani. Ya itu jadi beliau ini sangat luar biasa ya untuk memajukan UKPBJ gitu ya. Kami juga beliau memberikan semangat positif pada kami gitu. Akhirnya jadi kalau orang bilang gaspol ya. Gaspol. Akhirnya kita sebagai jajarannya pun ikut ikut mengikuti beliau gitu. Jadi untuk kemajuan UKPBJ. Kalau nggak salah sekarang UKPBJ Kemenkumham sudah sampai ke maturitas level 3 ya Mas? Level 3. Level 3 proaktif. Coba mungkin bisa cerita sedikit Mas. Tentang maturitas UKPBJ ini. Pada saat rakor UKPBJ tingkat kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah di tahun 2018. Jadi ada 12 kementerian lembaga yang dalam Stranas PK itu memang harus digenjot untuk posisinya level 3 di 2020 ini. Salah satunya Kemenkumham. Salah satunya Kementerian Hukum dan HAM. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah dari ada 9 variabel, 9 variabel itu kita sudah 8 terpenuhi. Hanya tinggal satu lagi yang belum terpenuhi. Apa tuh? Insya Allah, satu lagi itu apa? Kode etik khusus untuk pelaku pengadaan barang jasa UKPBJ. Nah, dan salah satu variabelnya juga sistem informasi ya. Ada sistem informasi di situ. Berarti Sipastiku bisa menjadi keunggulan nih buat Kemenkumham dalam hal sistem informasi. Kalau nggak salah di maturitas level berikutnya yang kita rapat kemarin soal PKS itu, kayaknya UKPBJ Kemenkumham ini berpulang sampai ke maturitas level 4 karena kita punya Sipastiku gitu. Mungkin yang tidak dimiliki oleh KL lain. Memang kalau terkait maturitas itu harusnya sampai level 5 memang. Sampai level 5. Level 5 itu kita sampai level Center of Excellence. Wow. Memang cuman memang LKPP pun memberi target untuk tahun di 2020 ini level 3 dulu. Level 3 proaktif. Nanti mungkin setelah itu lanjut ke level 4. Cuman itu kan kita menunggu saja dari aplikasi aplikasi sistem. Nah itu sudah kita lakukan nih sebenarnya. Kita sudah one step ahead. Ya, jadi mungkin itu ada nilai positif ya buat kita. Jadi kita udah curi berapa variabel duluan di sini gitu kan. Nah, mudah-mudahan itu bisa menunjang nanti kita segera untuk level 4. Ini kan 2020 sebentar lagi ya usai Mas. Targetnya kira-kira tercapai nggak nih? Insya Allah. Makanya kita lagi fokus ke RUP dulu nih. Begitu kemarin kan juga kita lagi bahas PKS ya, dan kerjasama dengan LKPP. Setelah ini RUP dan PKS ini selesai, kita fokus deh ke situ insya Allah. Itu kode etik sebenarnya sih. Kalau bicara kode etik ini hanya
hanya tinggal ini saja, hanya tinggal kita membuat kode etik. Nah, terkait khusus Semacam untuk KPBJ. kayak aturan ya, aturan Ya, internal. sebenarnya kode etik kan kita udah punya tuh di Permen Kepegawaian ya? berapa terkait pegawai negeri sipil di Iya, lingkungan kode Kementerian pegawai Hukum dan negeri. HAM. Nah, itu kita memang ajukan itu, ternyata mereka minta itu lebih Khusus mengatur untuk ke pengadaan. ke pengadaan. Nah, ini yang ya agak sulit juga untuk didorong karena harus bentuknya permen. Tapi coba nanti kita nggak bisa diskusikan lagi dengan permen gitu. Nah, itu makanya kalau bicara itu mungkin saya yakin di kementerian lain pun yang belum memenuhi. Kalau Kementerian Keuangan kan sudah memenuhi 9/9 sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah sentral sudah proaktif dan level 3. Nah, untuk kementerian lain yang belum, pasti rata-rata ininya di sini nih, di hal kode etik yang mengganjal. Karena namanya bentuk peraturan menteri atau peraturan kepala itu kan harus perlu diharmonisasi dulu prosesnya panjang gitu kan, prosesnya panjang, nggak segampang itu. Dan itu juga terjadi di kementerian lain kan pasti. Nah, itu makanya saya bilang ini pasti ada yang semua hampir kementerian lain tidak tercapai di situ nih. Nah, makanya nanti bagaimana LKPP itu membuat kebijakan lagi gitu loh terkait ini, karena mengingat waktu yang sudah 2 bulan saya rasa untuk menyusun permen ya agak susah gitu kan. Tapi kita tetap optimis lah. Tetap optimis kalau itu tetap optimis. Maka kita coba terus pendekatan ke LKPP bagaimana agar supaya bisa tercapai level 9 ini. Oke, amin. Mudah-mudahan kita dukung. Semoga UKPBJ Kemenkumham bisa mencapai level tertinggi dalam maturitasnya. Sekarang pertanyaan terakhir, Mas. Mau saya balik. Kalau tadi testimoninya tentang Pusdatin. Mas, testimoninya kalau di pengadaan diurusin UKPBJ Kumham gimana? Gimana kualitas SDM UKPBJ Kumham sampai sekarang? Ya sampai saat ini ya cukup baik ya, cukup terlaksana dengan baik juga. Beberapa regulasi juga sudah ada kan ya. Yang penting ini kemajuan TI itu kan nggak ada habisnya ya, pasti berkembang terus. Nah, dan dengan perkembangan itu pun juga kita harus membuat beberapa regulasi terkait dengan sinkronisasinya dengan UKPBJ seperti itu. Ya, jadi itu memang harus berjalan beriringan. Ya. Baik, mungkin diskusinya sangat menarik sekali. Saya masih pengen ngobrol-ngobrol, tapi mungkin nanti kita ngobrol di meja restoran aja, Mas. Karena berhubung jadwal berikutnya sudah sangat mepet. Setelah ini kita akan ngebahas soal COVID-19. Ya, tadi juga sempat disinggung sama Mas Wibi. Ternyata pandemi ini membawa dampak positif juga nih. Kita jadi lebih kreatif, lebih inovatif mau bikin kegiatan gitu kan. Nah, nanti yang duduk di sini narasumber berikutnya itu juga salah satu dokter di rumah sakit pemerintah di Jakarta. Nanti pasti Bapak Ibu sekalian, terutama yang bapak-bapak bakal agak gremet-gremet tuh. Karena nantilah lihat sendiri. Karena beliau selain dokter juga public figure dan kontribusinya dalam penanganan COVID-19 nanti sangat maksimal gitu. Diskusi kita hari ini tentunya bukan akhir dari diskusi kita, Mas Wibi, karena kalau ngobrolin soal IT tadi disampaikan Mas Anda tidak ada habisnya. Selalu ada perkembangan. Dan harapannya kita bisa terus berkontribusi untuk membangun Pusdatin, membangun UKPBJ juga, dan pada akhirnya memberikan kontribusi positif untuk Kementerian Hukum dan HAM. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bukannya tidak memberi waktu untuk tanya jawab karena memang jadwalnya mepet. Sebenarnya sih nolongin narasumber nih biar nggak dapat pertanyaan yang susah-susah ya. Enggak. Karena memang jadwalnya kita sangat mepet. Kita akan padatkan di pagi sampai siang hari ini, ada 3 materi yang ingin kita sampaikan. Untuk itu mohon izin saya cukupkan diskusi pertama kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya saya serahkan ke MC untuk mengambil alih acara. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.